Kisah ini dibuka dengan menampilkan anak buah kapal HMS Simpson yang berpamitan dengan seorang wanita suku Inuit. Diduga mereka sempat memadu kasih dan sekarang harus berpisah karena suatu hal. Burke, begitulah nama ABK tersebut. Dia masuk ke kabin kapal dan menemui James Taker. Dalam dialog mereka, Burke meminta kepada James untuk segera pergi dari lokasi ini dan berhenti mengejar obsesinya, sebab jika obsesi James tetap diteruskan, bisa-bisa dunia menjadi kiamat. Entah apa maksud dari metafora tersebut, namun yang pasti baik James, Burke, dan para kru lainnya saat ini positif terjangkit H5G9. Kisah dan adegan barusan adalah isi dari buku jurnal milik Dr. James Taker. Saat ini jurnal tersebut ada di tangan Birdie. Birdie sendiri sekarang masih berada di Alaska, jalur kutub utara, untuk meneruskan ekspedisi penelitian Dr. James Taker tahun 1911 silam. Emangnya ada penelitian apa sih? Silakan cek alur cerita musim sebelumnya ya. 4 orang jagoan kita, Big Man, Gus, Becky alias Bear, dan Wendy sedang melakukan perjalanan menuju Alaska dalam agenda mencari Birdie. Mereka berhenti sejenak untuk melihat peta, lalu melanjutkan perjalanan mencari pakaian hangat dan beberapa stok bekal makanan. Di tepi jalan ada sebuah mobil usang berisi mayat dan sudah ditumbuhi bunga kelopak biru. Big Man dan kawan-kawan mampir ke sebuah bangunan kasino yang terbengkalai. Kebetulan, di tempat ini banyak sekali makanan. Mereka mengira kasino ini kosong, padahal tidak. Big Man masuk ke perangkap orang tua yang bernama Bridget, Ron, Paul, dan Patrice. Pendek kisah, karena dianggap tidak berbahaya, Big Man CS dilepas. Kemudian pria bertubuh besar ini menyampaikan keinginannya, baju hangat, dan beberapa bekal makanan. Permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh pemilik tempat. Sampai akhirnya muncul ide di kepala Gus, yaitu mengajak mereka bertaruh, pas kan, mumpung sedang berada di kasino. Jika Gus dan kawan-kawan menang, Bridget harus mengabulkan permintaan mereka. Kalau kalah, maple sirup kesukaan Gus akan jadi milik Bridget dan teman-temannya. Deal, roulette diputar, Gus pasang nomor 4 dan hasilnya pun zong. Secepat itu kawan, Gus harus rela melihat maple sirup favoritnya disantap oleh orang lain dan mereka pun harus keluar dari kasino dengan tangan hampa. Tapi tidak, Bridget tidak setega itu. Dia tetap memberikan hadiah kenang-kenangan untuk Gus berupa topi dan shawl. Setelah dari kasino, Big Man dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Belum banyak jarak yang dilewati, mereka harus berhenti karena kehabisan bahan bakar. Otomatis, Big Man CS terpaksa jalan kaki. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas gunung, burung-burung pun berterbangan seperti ada pertanda buruk. Jeb? Birdie sedang berada di kafe di area camp penyintas, Alaska. Birdie ditemani Sienna, putrinya Nuka. Birdie menceritakan kisah Gus, kemudian menanyakan tentang sebuah gereja yang diketahui berada di sekitar sini. Menurut isi buku jurnal James Taker, dokter tersebut sempat mampir ke gereja yang dicari oleh Birdie. Bisa jadi di sana ada clue penting tentang ekspedisi penelitian yang sedang diobservasi oleh Birdie. Tak lama kemudian, Birdie pamit dari camp karena harus melanjutkan misi utamanya. Putri Sienna memberikan sebuah cindera mata sebagai kenang-kenangan, begitu pula Birdie yang menyerahkan buku jurnal milik Dr. James kepada gadis kecil tersebut. Sepertinya Birdie sudah menamatkan isi buku jurnal dan siap berkelana menuntaskan misi. Begitu Birdie sampai, tiba-tiba rumahnya didatangi seorang tamu pria yang dia sendiri pun tidak kenal. Si pria memaksa Birdie untuk ikut bersamanya menemui bos. Birdie melawan hingga dia pun hilang kesadaran.
Gas bangun dari pingsan karena mendengar suara Birdie yang meminta pertolongan. Kemudian bocah kecil ini mencari teman-temannya. Wendy dan Bear ditemukan selamat, lalu terakhir ada Big Man yang belum sadarkan diri. Awalnya Gas mengira Big Man tewas, tapi untungnya tidak. Begitu Big Man sadar, pria mantan atlet American Football tersebut mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sanggup ikut dalam pengembaraan ini. Aku sudah tidak sekuat dulu, Gas. Lututku cedera dan di bahuku ada peluru yang belum dikeluarkan. Aku sudah tidak sanggup menjagamu. Maafkan aku, kata Big Man. Setelah mengungkapkan alasan tersebut, seketika Big Man langsung berubah pikiran karena tidak tega meninggalkan Gas yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Akhirnya, keempat jagoan ini kembali bersatu dan meneruskan perjalanan. Chang saat ini sedang melakukan pencarian besar-besaran terhadap Gas. Putri Chang, Rosie, ditugaskan untuk memimpin Satgas pencarian. Gas dan kawan-kawan bermalam di Motel Sput sebelum kembali melanjutkan perjalanan di keesokan harinya. Begitu malam tiba, kamar Gas kedatangan seorang tamu yang tak diundang. Dr. Adit menjelaskan kedatangannya ke tempat ini murni karena intuisi dan keyakinan. Dia percaya sekarang adalah waktu yang tepat untuk membantu Gas. Awalnya ucapan dokter ini sempat dibantah keras oleh Big Man dan Bear. Akan tetapi setelah Adit mengaku mengetahui soal gua yang ada di visi Gas, barulah mereka semua percaya kalau dokter tersebut tidak omong kosong belaka. Wait! How do you know about the cave? Lebih lanjut, Dr. Aditya Singh menyampaikan pasca kegagalan Dr. James melakukan ekspedisi, Fort Smith mengutus orang untuk berangkat ke Kutub Utara. Sepulang mereka dari sana, tiba-tiba fenomena aneh pun terjadi. Virus H5G9 merebak, serta anak-anak hibrida lahir ke bumi. Adit yakin semuanya berawal dari gua yang ada di dalam visi atau mimpinya tersebut. Sebagai informasi, Dr. Adit sempat mengalami stres berat memikirkan masalah ini, bahkan dia sempat masuk ke ruangan bunga kelopak biru untuk mengakhiri segalanya. Namun takdir berkehendak lain, Aditya tetap hidup sampai sekarang. Kawanan anjing besar mengepung motel tempat Gas bermalam. Melawan bukan solusi. Bear memanfaatkan kecerdikannya sebagai mantan ketua Laskar Satwa. Benda bekas miliknya dan teman-teman dikaitkan ke kuda milik Adit untuk mengacaukan penciuman kawanan anjing buas tersebut. Cara ini pun terbukti berhasil. Siana dapat kabar kalau Birdie mengalami kecelakaan. Kemudian dia pun langsung ke TKP ditemani Nuka. Bila dilihat dari wajahnya, sepertinya Nuka berdarah asli kulit Inuit. Kelebihan orang-orang Inuit, mereka punya insting berburu yang kuat. Nuka tahu betul kalau Birdie dibawa oleh sosok yang menyerupai rusa. Berhubung Big Man dan kawan-kawan sudah tidak memiliki kendaraan, mereka mencari pemukiman penduduk sekitar berharap ada kendaraan yang bisa dipinjam. Sungguh Tuhan Maha Kuasa. Secara kebetulan Big Man melihat ada pesawat yang terparkir di depan rumah warga. Kemudian dia mengetuk pintu rumah tersebut, lalu muncul seorang pria yang menodongkan senjata. Awalnya si pria mengusir Big Man dan kawan-kawan. Setelah itu Adit turun tangan memberitahu bahwa dirinya adalah dokter. Kebetulan istri si pria misterius ini sedang mengerang kesakitan karena kontraksi persalinan. Oh God, Ben! Adit, Big Man, dan Bear dipersilahkan masuk, tapi tidak dengan dua bocah hibrida. Ya, Gas dan Wendy disuruh menunggu di luar sampai Dr. Adit berhasil membantu persalinan, lalu si pria membawa mereka semua terbang ke Alaska menggunakan pesawatnya. Begitulah lebih dan kurang kesepakatan mereka. Wendy dan Gas melihat seorang bocah seumuran. Bocah tersebut putra dari si pemilik rumah. Karena penasaran, Gas dan Wendy mengikuti si bocah pemilik ke kamarnya. Kemudian mereka pun berkenalan. Theo, begitulah nama bocah tersebut. Awalnya Gas dan Wendy dapat penolakan yang cukup frontal dari Theo. Pasalnya ayah Theo sangat membenci hibrida, sehingga anaknya didoktrin kalau hibrida merupakan makhluk yang sangat buruk.
Semakin lama mengobrol, semakin akrab juga hubungan ketiga bocah ini. Sampai pada akhirnya, Theo menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, yaitu seorang anak hibrida kelelawar. Selama ini sayapnya disembunyikan oleh sang ayah agar tidak menjadi aib keluarga. Aditya Singh mengeluarkan semua kemampuannya sebagai dokter untuk membantu persalinan anak kedua istri si pemilik rumah. Kabar buruknya, posisi bayi tersebut sungsang. Otomatis Adit harus berusaha lebih keras supaya persalinan ini berjalan lancar. Bear dan Big Man yang sedang berada di ruang dapur melihat ada sesuatu yang mencurigakan dari gerak-gerik pria pemilik rumah, khususnya pada sebuah ruangan. Begitu si pria dipanggil Adit ke tempat persalinan, Bear nekat masuk ke dalam ruangan misterius tersebut. Di dalam, Bear melihat ada selebaran yang bertuliskan dicari hibrida rusa gas. Penemuan ini langsung disampaikan kepada Big Man. Menurut Big Man, sebaiknya tenang dulu, tunggu sampai situasi berubah menjadi tidak kondusif. Tak lama kemudian, Big Man dan Bear dipanggil ke ruang persalinan. Mereka diminta Aditya untuk membantu proses mengeluarkan anak kedua dari pasangan suami istri pemilik rumah. Singkat cerita, akhirnya bayi tersebut lahir, berjenis kelamin laki-laki dan hibrida. Si pria tidak terima, dia menyuruh Adit untuk memotong telinga dan ekor bayi tersebut agar tidak tampak seperti hibrida. Jujur saja, sebagai dokter, Adit tidak sanggup melakukan tindakan tersebut hingga membuat si pria marah dan mau memotong sendiri telinga anaknya. Tiba-tiba Theo turun dengan wujud aslinya dan menyadarkan sang ayah. Kemunculan Theo cukup efektif meredakan amarah sang ayah, tapi semua itu tidak berlangsung lama. Si pria pemilik rumah meninggalkan ruangan dan menghubungi tim Satgas. Big Man yang melihat situasi mulai tidak kondusif langsung mengajak teman-temannya pergi dari sini. What about the plane? Forget the plan. Gus. Keep going, sweet tooth. Setelah berhasil keluar dari rumah, tiba-tiba ada mobil yang melaju kencang ke arah Big Man CS. Mobil tersebut rupanya dikendarai oleh Theo. Bocah kecil itu menyampaikan kalau ayahnya sedang marah besar dan berniat menghabisi Big Man dan kawan-kawan. Theo meminta mereka semua agar segera pergi menjauh dari tempat ini dan menyerahkan mobilnya. Strange face with your eye to you and so young of a life. Well, forget this cruel world. If one day you should see me to your Malam harinya, Rosie mendatangi rumah si pria misterius dan menanyakan keberadaan Gas. Ternyata kawanan anjing pemburu yang diduga hibrida dan sempat mendatangi motel tempat Gas menginap adalah hewan-hewan peliharaan Rosie. Setelah mendengar keterangan dari si pria, sekarang Rosie tahu harus melangkah kemana untuk mencari Gas. Di tempat lain, ada Birdie yang telah siuman dari pingsan. Benar analisa Nuka, sosok yang menyelamatkan Birdie adalah manusia rusa. Apakah manusia ini ada hubungannya dengan Gas? Sedikit cuplikan kisah masa lalu Putri Chang, Rosie. Meski ibunya kaya raya, Rosie lebih memilih untuk hidup mandiri di sebuah rumah karavan. Rosie adalah seorang single mother yang membesarkan 4 putra. Suatu hari, Chang datang berkunjung, membujuknya supaya mau pulang ke rumah. Chang juga penasaran ingin melihat seperti apa rupa keempat cucunya. Pas dilihat, cucu-cucunya tersebut jauh dari harapan. Mereka adalah hibrida serigala. Meski demikian, Chang tetap membawa putri dan cucu-cucunya pulang ke rumah. Namun yang sangat disayangkan, Chang tidak memperlakukan cucunya seperti layaknya cucu sendiri. Mereka dimasukkan ke kandang dan diberi pakaian binatang. Soal siapa ayah dari keempat putri Rosie, hanya sutradara yang tahu. Kembali ke masa sekarang dan melanjutkan kisah sebelumnya. Setelah mengantongi informasi tentang Gas, Rosie bersiap meninggalkan rumah ini. Entah balasan Tuhan atau memang Rosie merasa tidak senang. Dia jadikan si pria misterius sebagai menu makan malam keempat putranya. Sementara istri dan kedua anak si pria misterius dibiarkan selamat.
Dr. Aditya Singh yang ikut dalam perjalanan bersama Big Man CS menjelaskan sedikit tentang Helen Chang. Jadi wanita kaya raya tersebut sedang mengupayakan sebuah eksperimen besar, mengubah kelahiran bayi hibrida menjadi bayi normal. Ini bukan eksperimen ecek-ecek, tidak sedikit dana yang digelontorkan untuk membuat proyek ini berhasil. Di camp, Siana menyampaikan kepada semua warga tentang kabar kecelakaan yang menimpa Birdie. Mereka semua diminta berkontribusi untuk mencari Birdie dengan membentuk satgas khusus. Meski banyak yang pro dengan usulan tersebut, namun tetap saja ada yang kontra. Ya, namanya juga hidup, bro. Selain itu, ada sedikit fakta menarik. Ternyata Putri Siana adalah hibrida rubah. Pasti kalian sedang bertanya-tanya kemana Big Man, Gus, dan kawan-kawan akan pergi. Jawabannya adalah pantai. Ya, para jagoan ini pergi ke pantai karena mereka mendapat informasi ada kapal yang bersandar mengangkut sejumlah warga untuk dibawa ke tempat aman. Sialnya, begitu Gus dan kawan-kawan sampai, kapal tersebut baru saja berangkat. Di area tepi pantai yang dipenuhi sampah, ada seorang wanita aktivis lingkungan bernama Coral. Dia baru saja ditinggal pergi oleh teman-temannya. Coral bersikap ramah kepada Gus dan kawan-kawan, mengajak mereka semua mampir ke tempat tinggalnya. Masuk ke dalam, Coral coba mengontak kapal yang baru saja berlayar. Siapa tahu sang nahkoda mau putar haluan untuk mengangkut Gus CS. Setelah beberapa kali percobaan, tidak ada jawaban dari kapal tersebut. Kemudian muncul ide di kepala Gus ketika melihat perahu kecil dan mesin bot yang rusak. Dia mengajak Big Man dan teman-teman untuk memperbaiki kedua benda tersebut. Nekat dan terbilang gila sih, tapi apa boleh buat? Hanya itu satu-satunya cara untuk menyusul kapal besar yang baru saja berangkat. Big Man dan Bear menyimpan kekesalan yang mendalam terhadap Aditya. Pasalnya, dokter tersebut dianggap sangat lihai mengambil simpati Gus dengan mengatakan kalau dirinya punya visi yang sama, intuisi yang sama, dan lain sebagainya. Bear menyuruh Big Man untuk menghabisi nyawa Aditya dengan dalih ingin melindungi Gus. Tapi kalian jangan salah paham dulu. Baik Bear ataupun Big Man, mereka benar-benar tulus menyayangi Gus. Perihal sosok Aditya jahat atau baik, biarkan waktu yang menjawab. Rencananya Bear akan membawa Gus dan Wendy jauh dari pantai, kemudian Big Man menghabisi nyawa Aditya. Pas dan kebetulan, Aditya baru saja menyelesaikan perbaikan mesin bot. Dia mendatangi Big Man dan ingin memasang mesin tersebut ke perahu. Big Man sendiri sebenarnya agak ragu dalam bertindak karena dia tidak ingin Gus malah justru berbalik curiga dan kecewa terhadapnya. Singkat cerita, Aditya tahu kalau Big Man dan Bear tidak menyukainya. Dengan dalil yang kuat, Adit berhasil membuat Big Man mengurungkan rencana buruk tersebut. Wendy disuruh Bear menemui Coral untuk meminta sejumlah bekal sebelum mereka berangkat menggunakan bot. Kebetulan, Coral sebentar lagi juga akan meninggalkan tempat ini dan menuju ke pantai lainnya. Coral benar-benar bersikap sangat baik, memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh Wendy sebelum dirinya pergi. Atas kebaikan tersebut, mobil yang diberikan Theo diwariskan untuk Coral. Ringkas cerita, setelah Coral beberapa langkah meninggalkan kabin, Bear juga ada di sana mendengarkan suara panggilan dari radio. Sial, awalnya dia mengira suara panggilan tersebut dari kapal, namun ternyata bukan. Suara tersebut berasal dari Rosie. Diam-diam rupanya Coral menghubungi Rosie, memberitahukan kalau Gus dan rombongan berada di sini. Wolves! Rosie kesal karena gagal mendapatkan Gus, bahkan telepon dari ibunya pun enggan dijawab. Sementara Coral sendiri sudah keluar dari area pantai menggunakan mobil warisan. Sekarang Bear tinggal berdua dengan Wendy. Mereka hanya bisa meratapi nasib antara bagaimana cara menyusul Gus dan meloloskan diri dari Rosie. Tiba-tiba, Run, Wendy!
Adegan sedikit mundur memperlihatkan kapal yang sedang berada di tengah laut. Orang-orang di kapal terlalu cepat melakukan selebrasi, seolah merasa sukses keluar dari pandemi. Musik dan minuman haram menjadi teman melewati malam, hingga tak tersisa satupun di antara mereka. By going gracefully into that good night, we left this world doing some good. Gas CS mendekat dan langsung naik ke atas kapal. Mereka merasa heran mengapa kapal ini tampak sepi tak berawak. Big Man menyuruh Gas dan Aditya menunggu di geladak. Kemudian dia masuk untuk memantau situasi. Beberapa kabin diperiksa, kemudian dia menemukan mayat dan bunga kelopak biru. Big Man segera lari memberitahu Gas dan Aditya tentang situasi ini. Mereka masuk ke dalam ruang mesin untuk mengamankan diri. Aditya merasa curiga menuding Big Man sempat menghirup serbuk bunga kelopak biru dan sudah terinfeksi virus H5G9. Perlu diketahui, serbuk bunga kelopak biru jika terhirup oleh manusia, maka mereka otomatis akan terinfeksi H5G9. Lain halnya dengan hibrida. Jika mereka terhirup serbuk bunga kelopak biru, efeknya akan menjadi teler atau berhalusinasi. Mendengar tudingan tersebut, Big Man membantah tegas kalau dirinya sudah terinfeksi. Sebelum lanjut, kita tengok sejenak nasib Bear. Gadis remaja ini ditangkap oleh Rosie dan rencananya dia akan dihabisi. Beruntung, Chang datang dan mencegah tindakan tersebut. Bagi Chang, Bear bisa dimanfaatkan sebagai informan sekaligus bahan eksperimen proyeknya. Berada di ruang mesin sambil berpangku tangan sama saja seperti mengundang ajal datang lebih cepat. Berhubung Gas kebal virus, dia turun tangan untuk menyelesaikan masalah di kapal. Meski Big Man tidak mengizinkan, Gas tetap keluar untuk mencari cara menghidupkan mesin. Satu persatu ruangan diperiksa hingga membawa dirinya sampai ke sebuah ruangan. Gas mendengar suara panggilan dari radio. Pas dijawab, rupanya panggilan tersebut berasal dari pria bernama Darwin. Darwin satu-satunya kru yang selamat dari virus di kapal. Mereka berdua saling bertukar cerita. Sebelum Gas menyampaikan alasannya berada di kapal ini, Darwin menceritakan lebih dulu kalau semua awak di kapal tewas gegara virus. Mulai sekarang, Darwin berjanji akan membantu Gas via radio untuk menyelesaikan semua masalah di kapal. Bear dijamu Chang makan malam mewah menu babi panggang. Tapi gadis remaja tersebut menolak makan babi karena haram. Ini bukan soal agama, melainkan karena adiknya merupakan hibrida jenis babi. Chang mengetahui banyak tentang profil Bear. Tujuannya hanya satu, yaitu kerjasama. Bear diberi waktu untuk memikirkan penawaran tersebut. Big Man dan Aditya terlibat pertengkaran. Menurut firasat dokter tersebut, usia Big Man tidak lama lagi. Firasat tersebut berdasarkan analisa mutlak. Menurut Adit, mental Big Man rusak. Ditambah lagi kondisi fisik sudah mulai melemah. Mantan atlet American football itu marah besar dan ingin menghajar Aditya. Namun semua itu batal dilakukan karena Adit mengingatkan sebuah momen 10 tahun lalu di mana mereka berdua pernah bertemu di lift rumah sakit. The world. Instruksi pertama, Darwin menyuruh Gas memeriksa buku harian kapten agar tahu situasi detail yang terjadi di kapal beserta kerusakannya. Setelah semuanya beres, Darwin baru mengetahui amanat mendiang kapten kapal. Sang kapten tidak mau menjalankan kapal sampai ke darat. Dia tidak ingin orang-orang di darat tertular virus dari kapal. Jika sudah berakhir di sini, biarlah di sini saja. Otomatis kesepakatan Darwin membantu Gas berlayar sampai ke Alaska batal. Terus terang saja, keputusan Darwin barusan sangat bertentangan dengan keinginan Gas dan membuatnya harus memikirkan solusi alternatif lainnya. Mendadak Tuhan mengirimkan sebuah ide brilian ke kepala Gas. Bagaimana kalau semua mayat dan tumbuhan dibuang ke laut? Setelah bersih, barulah kapal kembali dijalankan. Mendengar ide tersebut, Darwin langsung setuju meski dia agak sedikit ragu. Apa bisa Gas membereskan semua ini sendirian? Mengingat usianya yang masih sangat kecil. Tanpa banyak komentar, Gas pun langsung membuktikan. Di ruang mesin, tampak Big Man dan Adit sudah berdamai. Sebelumnya, Big Man sama sekali tidak menyadari kalau Adit adalah dokter yang ditemui di rumah sakit 10 tahun yang lalu.
Kembali ke Gus, bocah kecil ini mulai membersihkan bunga kelopak biru dari kapal, baru setelah itu membuang mayat yang terinfeksi ke laut. Ada satu hal menarik yang ditemukan Gus, yaitu arti dari sebuah kenangan. Setiap orang yang telah tiada pasti ingin selalu dikenang oleh orang-orang terdekat mereka, entah itu melalui benda kesayangan, foto, ataupun hanya sebuah cerita. Karena pertimbangan hal tersebut, akhirnya Gus memutuskan untuk mengabadikan setiap memori orang-orang yang sudah meninggal di kapal ini. But Bear dianggap kurang kooperatif dan sekarang anak buah Chang akan menyiksanya. Masih kenal Jordan, teman baru Bear yang sama-sama ikut pelatihan di camp The Last Man. Sekarang remaja ini sudah menjadi anak buah Chang. Dia melumpuhkan satu anak buah Chang lalu membawa Bear keluar dari kabin seolah menjadi pahlawan. Tanpa disadari oleh Bear, Jordan mengorek semua informasi tentang gas CS dan tujuan mereka. Setelah semua informasi didapat, tiba-tiba Chang muncul. Ya, Jordan tidak benar-benar berada di pihak Bear, melainkan dijadikan umpan agar gadis remaja tersebut mau buka suara. Chang sempat menghubungi Sienna dan sekarang dia menyiapkan pasukan untuk berangkat ke Alaska. Pagi tiba dan Darwin akhirnya keluar dari tempat persembunyian. Dia berkenalan dengan Gus dan menepati janjinya untuk menjalankan kapal menuju ke Alaska. Gus merasa sangat bahagia, kemudian dia pergi ke ruang mesin untuk membawa Big Man dan Aditya ke ruang kendali agar mereka bisa berkenalan dengan Darwin. Begitu Gus turun ke dek mesin, Darwin baru sadar kalau dirinya juga sudah tertular virus H5G9. Tak lama kemudian, Gus kembali dan menemukan Darwin sudah tidak ada di anjungan. Adit melihat ada sebuah pesan ditulis di buku. Pesan tersebut dari Darwin yang memutuskan untuk pergi selamanya setelah mengetahui dirinya positif H5G9. Darwin sangat memegang teguh amanah dari sang kapten yang ingin kapal ini bersih dari virus. Sebelum melompat ke laut, Darwin sudah mengatur GPS dan navigasi kapal menuju ke Alaska. Chang dan rombongan bersiap berangkat ke Alaska menggunakan pesawat Hercules. Rosie, putri kedua Chang, dan Bear ikut dalam perjalanan ini. Sementara itu, putri Rosie yang sekarat akibat kena tikam terpaksa diakhiri penderitaannya. Pada saat kendaraan pasukan dan peralatan berburu dibawa masuk ke dalam pesawat, tiba-tiba Wendy muncul dan menyelinap. Luar biasa, meski masih kecil, Wendy tidak membiarkan kakaknya ditangkap oleh musuh dan berencana menyelamatkannya. Radio komunikasi di kapal yang ditumpangi Gus terkoneksi dengan tiang pemancar di area sekitar. Pas dijawab, ternyata panggilan tersebut dari Sienna, wanita yang merupakan teman baik Birdie tersebut, kenal betul dengan sosok Gus. Mereka berdua saling bertukar informasi dan sungguh momen ini sangatlah mengharukan mengingat perjuangan panjang Gus untuk mencari ibunya sangat luar biasa. Selain itu, komunikasi ini sekaligus menjadi pertanda kalau kapal laut yang ditumpangi Gus sebentar lagi akan berlabuh di Alaska. Sejenak kita kembali ke masa lalu. Dr. James ditentang keras oleh Burke dan para kru lainnya perihal obsesi menemukan mata air abadi. Obsesinya James semakin liar atau melampaui batas. Bukan lagi air abadi yang jadi incarannya, melainkan darah bumi. Ketika ditentang, James bahkan sampai tega menghabisi nyawa anak buahnya dan pada akhirnya dia pun harus tewas akibat kutukan. No, you can't! Please! I won't let you! Gus, Big Man, dan Dr. Adit sampai di Alaska pada malam hari. Kemudian pada pagi harinya, Sienna datang menjemput lalu membawa mereka ke camp. Maklum saja, di Alaska sangat dilarang bepergian pada malam hari karena gelap dan sering ada badai. Setelah Gus dan kawan-kawan masuk ke dalam kendaraan, salah satu anak buah Chang memantau pergerakan mereka.
Me. They're here. Dear boy and the other two caught. Chang dan pasukan sudah lebih dulu tiba di Alaska dan mereka sudah menerima laporan kalau Gus ditampung oleh warga lokal. Sementara itu, Bear ditahan dalam sebuah ruangan. Mengingat gadis ini tidak akan dibunuh oleh Chang karena akan dijadikan bahan eksperimen, Rosie menemui Bear dan berencana menghabisinya untuk balas dendam. Tapi rencana tersebut kembali terhalang karena Rosie dapat panggilan penting dari anak buahnya. Rosie, hey. Tiba di camp, sambutan orang-orang di sini terhadap Gus dan kawan-kawan tidak begitu ramah. Alasannya mereka tidak ingin ada masalah. Sienna meminta kepada Big Man, Adit, dan Gus untuk menghiraukan mereka dan mari fokus mencari jalan menuju gua. Setelah berdiskusi singkat, akhirnya jalan menuju gua berhasil ditemukan. Sekarang saatnya bertugas menuju ke istana, menyelamatkan Birdie dan mengakhiri pandemi virus. Baru saja Sienna mau bergerak menuju gua, Chang dan pasukannya datang. Keadaan ini benar-benar membuat Gus dan kawan-kawan terjebak. Tanpa basa-basi, Chang langsung menembak salah seorang warga di camp, kemudian minta kepada orang-orang di sini untuk buka suara, memberitahu di mana posisi Gus berada saat ini. Chang memberi waktu 5 menit, jika tidak mau buka suara juga, maka 3 cucunya akan dilepas dan melahap semua warga. No, we're not letting anybody in. Bear sudah berusaha sekuat tenaga untuk melepas ikatan yang membelenggu tangannya. Ketika sudah berhasil lepas, Jordan datang mengolok-olok Bear seolah mempermainkannya. Beruntung, Wendy datang dan menyelamatkan sang kakak. Hey, come on. Ditemukan sebuah palka yang bisa membawa Gus keluar dari camp. Sayang sekali, akses tersebut hanya muat dimasuki oleh anak kecil, bukan orang dewasa, apalagi raksasa seperti Big Man. Gus yang ditemani Nuka langsung masuk ke dalam palka. No, you can't. Big Man dan Aditya keluar mencegah Chang agar tidak bertindak gila. Sial, di tengah aksi tersebut Aditya membelot berpihak kepada Chang dan ini sangatlah mengecewakan. Sienna yang berada di ruang utilitas mengaktifkan sistem pemadam kebakaran gedung dan Big Man pun langsung memanfaatkan situasi. We trusted you, goddamn son of a... Putri Rosie melacak keberadaan Gus, kemudian mengikutinya. Sementara itu, Nuka terpaksa meninggalkan Gus karena dia harus kembali ke camp untuk menyelamatkan sang ibu. Ikuti saja arah pipa ini, maka kau akan sampai di gua, kata Nuka. Kau pernah membohongiku soal penemuan vaksin, lalu kau mengkhianati teman-temanmu. Sekarang, bagaimana bisa aku mempercayaimu? Tanya Chang kepada Adit. Dokter jenius ini pun menjawab bahwa dirinya punya jurnal pribadi milik James Tucker. Petunjuk darah bumi yang sedang dicari Chang ada di tangannya. Agar Chang tidak mengambil jurnal dan membunuhnya, Adit terpaksa membakar warisan berharga tersebut. Sekarang, mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, Chang harus mengikut sertakan Adit ke dalam misi. Gus sudah dikepung dan tidak bisa lari. Beruntung manusia rusa datang dan menolongnya meski harus merasakan sakit akibat gigitan hibrida serigala.
Setelah kematian Burke akibat ditembak oleh Dr. James, nasib wanita Inuit yang bernama Ikiak ini sangat memprihatinkan. Dia mengira akan diajak ke kota, namun ternyata tidak, sebab kru kapal menuding anak yang dilahirkan Ikiak bukanlah darah daging Burke, melainkan hasil hubungan dengan iblis. Tudingan itu hanya berdasarkan dari wujud anak tersebut yang tampak seperti bukan bayi manusia. Because it was not just Gas dibawa ke tempat tinggal Munak, manusia rusa yang menyelamatkan nyawanya. Kasihan, pemuda yang sudah sangat tua ini mengalami luka serius akibat gigitan hibrida serigala. Begitu gas sampai di rumah Munak, terekam sebuah momen haru yang sudah lama dinanti oleh kita semua. So are you. Big Man dan Sienna selamat, mereka sedang memperhatikan situasi di camp. Tampak sejumlah anak buah Chang sedang bersiap-siap memindahkan markas mereka ke tempat ini. Sementara itu, Wendy dan Bear juga selamat. Mereka mencuri kendaraan milik pasukan Chang agar bisa keluar dari sini. We good? Putri kedua Chang sedang menanti kelahiran anak pertamanya. Kondisi kehamilan wanita tersebut diperiksa oleh Dr. Aditya Singh. Setelah itu Adit menjelaskan sesuatu yang membuat Chang dan keluarganya takjub. Menurut analisa Adit, satu-satunya cara untuk menghilangkan fenomena hibrida dan pandemi virus bukanlah dengan sains, melainkan mistis. Belakangan ini Adit sempat berbagi mimpi dengan gas dan ada suatu kejadian yang tidak diceritakan, yakni gas mati di tangannya. Semua dosa James Tucker di masa lalu harus ditebus dengan darah gas. Bocah itu harus dibunuh di dalam goa dan virus pun bakal hilang serta fenomena hibrida pun akan lenyap seketika. Sementara itu, terlepas dari apapun rencana Aditya, Chang sendiri punya misi lain, yaitu mengeruk habis hasil bumi yang ada di dalam goa. Lihat saja, dia sudah menyiapkan alat pengeboran. What? I don't know what's in that cave. Di dalam gereja yang dijadikan tempat tinggal, Munak menceritakan sepenggal kisah masa lalu kehidupannya. Sepanjang hidupnya, Munak hidup sendiri, terasing dari warga sekitar. Semua manusia yang berusaha pergi ke goa untuk mengeruk hasil bumi dihalang-halanginya. Di mata Munak, manusia hanyalah makhluk serakah yang merusak alam. Virus yang fenomena yang terjadi sekarang adalah hukuman dari alam untuk manusia. Perlu diketahui, bisa dibilang Munak adalah manusia hibrida pertama dan sekarang sudah berusia 100 tahun. Kemudian fenomena hibrida sempat berhenti, lalu muncul kembali pada 10 tahun terakhir diawali dengan kelahiran gas. Di tempat lain, Bear dan Wendy nyasar, mereka tidak tahu harus pergi kemana di tengah hamparan salju yang begitu luas dan diselimuti gelap malam. Sementara itu, Big Man dan Sienna menemukan pondok tempat tinggal Birdie. Nuka sudah lebih dulu tiba di sana dan menunggu kedatangan ibunya. Singkat cerita, warga di camp juga tiba di tempat ini. Mereka semua menyusun strategi untuk mengambil kembali camp yang sudah dikuasai oleh pasukan Chang. Tak lama setelah itu, Bear dan Wendy yang hanya bermodalkan intuisi akhirnya sampai ke pondok. Big Man yang melihat kedua gadis tersebut merasa sangat bahagia karena bisa bertemu dengan mereka. Sekarang mereka semua bersatu dan siap menyerbu camp. Mind if we join you? Oh my. Munak melanjutkan kisah masa lalu. Sebenarnya James Tucker sudah berhasil mendapatkan mata air abadi. Namun dokter brilian tersebut menginginkan lebih, mengambil darah bumi yang ada di dalam goa. Bisa dibilang darah bumi yang dimaksud tersebut adalah minyak bumi. Virus H5G9 pertama kali muncul di goa tersebut sebagai bentuk perlawanan alam terhadap manusia-manusia serakah. Setelah bercerita, Munak pun meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal, Munak mewariskan peta menuju ke gua kepada Gas dan Birdie yang tergambar di kulit dan tanduk hewan. Harapannya, ibu dan anak ini bisa mengambil pelajaran dari semua masalah yang terjadi. Di markas, Chang dan Adit punya kesepakatan. Chang mengeruk darah bumi dan berharap fenomena hibrida bisa berakhir sekaligus mematikan semua hibrida yang hidup. Sementara Adit menggapai obsesinya, yakni menyembuhkan virus H5G9 dengan menjadikan Gas sebagai tumbal. Kendaraan disiapkan, Chang dan Adit berangkat ke gua, sementara Rosie standby di markas.
You who wish to come. Gus dan Birdie membuka peta dan pelajari rute menuju ke gua. Setelah selesai, mereka pun mempersiapkan diri untuk berangkat. Tak lupa Birdie mengubur jenazah Munak di halaman kerja dekat makam Ikyak. Begitu Gus dan Birdie mau pulang dari gereja, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Adegan terlempar ke momen pertandingan terakhir Thomas Shepard aka Big Man sebelum pensiun. Ada satu pesan dari mendiang ibunya yang masih diingat sampai sekarang, bahwa dalam kehidupan tidak ada alasan untuk hidup sebelum punya sesuatu yang rela kita korbankan dengan nyawa. Playing football. I mean, can we just be honest? Ternyata yang mengetuk pintu gereja adalah Big Man. Senang rasanya melihat Big Man dan Birdie akhirnya bertemu. Selama ini keduanya hanya saling mendengar cerita satu sama lain. Birdie ucapkan terima kasih kepada Big Man karena sudah menjaga Gus sekuat tenaga. Singkat cerita, mereka bertiga berangkat menuju gua. Gus, Birdie, dan Big Man tiba di depan gua. Gus meninggalkan mereka karena mendengar suara rusa kutub. Sementara itu, Big Man dan Birdie sedang berdiskusi. Setibanya nanti di dalam gua, mereka akan memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat oleh James Tucker. Sadar Gus kehilangan pandangan, Big Man dan Birdie mencarinya. Kemudian mereka semua masuk ke dalam gua. Sedikit informasi, Rossi dan pasukannya sedang menguras daya listrik yang ada di camp untuk disalurkan ke alat pengeboran. Jika semuanya sudah selesai, alat tersebut akan dibawa ke gua. Kebetulan Sienna dan pasukan sudah siap di camp dengan cara menyelinap. Rencananya mereka akan menggagalkan misi tersebut. Hey! Rintangan pertama yang dihadapi oleh Gus, Birdie, dan Big Man adalah melewati sungai beku yang ada di dalam gua. Ini tidak boleh sembarangan. Jika mereka jatuh, dalam hitungan detik bisa langsung beku. Yang pertama menyeberangi sungai adalah Birdie, kemudian Gus, dan terakhir Big Man. Bagaimana hasilnya? Rintangan kedua, mereka semua harus melewati lorong gua yang dipenuhi bunga kelopak biru. Di tempat ini ada penampakan mayat tim dari Fort Smith yang sebelumnya melakukan ekspedisi. Berhubung bunga kelopak biru diselimuti es, maka ini tidaklah berbahaya dan mereka semua aman melintas. Namun yang menjadi masalah, mendadak Big Man hipotermia. Birdie menuntun pria besar tersebut menyanyikan lagu You've Got a Friend karya Carole King. Terdengar konyol memang, tapi cara tersebut berhasil. Who is that? Big Man pulih, masalah lainnya muncul. Suar yang dilempar untuk menerangi lorong gua membuat bunga kelopak biru mencair. Mereka harus mematikan benda tersebut dan cepat-cepat keluar dari lorong ini. Go! 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 Akhirnya Gus, Birdie, dan Big Man sampai ke lokasi yang mereka cari. Di sana tampak sebuah pohon besar yang batangnya luka dan mengeluarkan cairan. Cairan tersebut adalah darah bumi yang diambil oleh James Tucker sebelumnya hingga menimbulkan masalah seperti sekarang. Gus mendekati pohon tersebut dan mencoba mencabut kapak yang menancap di batangnya, berharap semua masalah jadi selesai dan dunia normal kembali. Birdie melarangnya, menjelaskan kalau semua ini tidak sesederhana itu. Jika senjata dicabut, virus akan hilang, begitu pula dengan hibrida. Tidak bisa hanya virus yang hilang dan hibrida tetap eksis. Artinya mereka semua tidak bisa berbuat banyak dan harus segera meninggalkan tempat ini, biarkan alam yang memutuskan.
Sebelum pergi, Berdi berencana meledakkan gua agar tidak ada lagi orang yang masuk ke tempat ini. Tiba-tiba dari mulut gua muncul Chang, Aditya, dan pasukan. Thanks for leading the way. With your help. Rosie sudah mengetahui kedatangan Sienna dan kawan-kawan. Begitu sampai di sebuah ruangan, rencana Bear akan menjebak ketiga putra Rosie dan mengurungnya di tempat ini. Tapi sialnya, rencana Bear sudah diketahui Rosie. Setelah itu kekacauan pun terjadi. Let's go! They're up there! Facility shutdown in 1 minute. I'm all out! They got us! John's ready! Let's go! Aditya Singh menemui takdirnya sekarang juga, dan tanpa belas kasihan dia akan menghabisi gas demi membuat virus hilang dari muka bumi dan dia bisa hidup bahagia bersama Rani. Big Man tidak sanggup melihat sahabatnya dihabisi, kemudian dia bangkit dan pasang badan. Hasilnya You have to stay. kisah ini akan segera berakhir setelah virus H5G9 hilang dari muka bumi. Hanya ada satu spesies yang keluar dari gua, hibrida atau manusia. Big Man bangkit dan langsung menyerang Aditya. Pasukan Chang tidak tinggal diam, mereka menangkap Big Man. Sekarang Chang perintahkan Adit menuntaskan takdirnya sembari menunggu mesin bor tiba di tempat ini. Killed her! You killed! Big Man kembali bangkit, kemudian mengambil dinamit. Pria dengan tinggi 200 cm tersebut akan meledakkan tempat ini jika Chang tidak membebaskan dirinya beserta gas. Gertakan semacam ini tidak membuat Chang ciut nyali. Wanita parubaya yang sangat menguasai ilmu public speaking ini malah justru semakin maju dan membuat mental Big Man menjadi lemah. Jika kau ledakan goa ini, maka bocah rusa itu akan ikut mati bersama kita. Pertanyaannya, apa kau tega melihat bocah tersebut mati hanya demi membunuhku? Kindly stay out of Intip sejenak keadaan Sienna, Bear, dan Wendy. Saat ini mereka sedang mengejar mobil yang dikendarai Rosie. Situasi kedua kubu semakin tegang. Adik Rosie, Ginger, sebentar lagi akan melahirkan, sementara Bear sedang berusaha menggagalkan mesin bor sampai ke gua. Mencegat mobil rasanya tidak mungkin dilakukan. Satu-satunya cara yaitu membocorkan jerigen solar. Ketika tembakan dilepas, jerigen solar memang berhasil kena, namun belum bocor. Kemudian Bear berinisiatif mencabut peluru panah. Aksi Bear kali ini sempat dihalangi oleh putra Rosie. Setelah itu, Bear masuk ke ruang kemudi. Oh, no, you don't. Bullseye! Dr. Aditya terus-menerus dikompori oleh Chang supaya mau membunuh gas. Big Man dalam keadaan terluka akibat ditusuk coba membuka mata Adit bahwa yang dilakukannya itu salah. Chang yang masih terus membakar semangat Adit tidak sengaja menyebut nama Rani. Sontak, dokter keturunan India ini langsung mengamuk dan menyerang pasukan Chang. Sejujurnya, Aditya menyesal berpisah dengan Rani karena lebih memilih mengejar ambisinya.
Chang yang sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa mencabut senjata yang tertancap di batang pohon. Tiba-tiba semua orang mendadak terjangkit virus. Tidak hanya orang-orang di sini saja yang kelingkingnya bergetar, di luar gua pun mengalami takdir yang sama. No! How is this happening? Gas yang bingung harus berbuat apa menggoreskan tangannya sampai berdarah dan memberikan persembahan kepada pohon berbentuk tanduk rusa tersebut. Spontan, Gas langsung terbawa ke alam mimpi dan bertemu Puba. Setelah mendapat beberapa wejangan dari Puba, Big Man datang menjemput Gas. Puba dan Big Man saling bertatapan seolah ayah angkat hibrida rusa itu setuju. Anaknya dijaga oleh pria mantan atlet American football tersebut. Bear masih hidup, tapi tidak dengan Johan. Wendy yang sedari tadi mencari sang kakak akhirnya merasa lega karena Bear masih hidup. Mereka melihat putra Rosie terikat. Wendy dengan ketulusan hatinya membebaskan hibrida serigala tersebut. Setelah itu Rosie muncul dan menodongkan senjata ke arah Bear. Gadis manis ex-pimpinan Laskar Satwa ini pasrah. Tidak masalah jika dia harus mati demi memuaskan dendam Rosie. Takdir berkata lain, ini sudah ketiga kalinya Rosie gagal mengeksekusi Bear. Rosie dipanggil oleh Ginger karena adiknya tersebut sudah tidak tahan dan harus segera melahirkan. Wendy dan Bear yang tanpa amarah apalagi dendam menawarkan diri untuk membantu proses persalinan. Sebagaimana diketahui, Bear sendiri pernah membantu adiknya Theo melahirkan anak keduanya. Beberapa menit lagi gua ini akan runtuh. Gas dan Big Man berusaha keluar dari sini. Aditya Singh yang dirundung rasa bersalah dan menyesal coba membantu Gas keluar, berharap semua dosanya bisa dimaafkan. Come on, Gus. We gotta go. Semua berhasil keluar dari gua, termasuk Chang. Sekarang semua antek-antek Chang tidak mau lagi mematuhi perintah wanita parubaya tersebut. Bayi Ginger juga lahir dengan selamat dan berjenis hibrida. Alam sudah memutuskan pilihannya. Sekarang H5G9 lenyap dari muka bumi dan manusia yang hidup saat ini adalah spesies terakhir. Mulai detik ini tidak ada lagi kelahiran manusia dan semuanya hibrida. Sudah waktunya dua spesies ini hidup rukun tanpa ada yang merasa lebih unggul. Big Man merasa lelah akibat kehilangan banyak darah. Dia minta izin untuk istirahat sejenak. Gas yang tidak mau meninggalkan Big Man ikut berhenti dan menyuruh Bear jalan duluan ke camp milik Sienna. Gas menceritakan sebuah kisah kepada Big Man untuk menghibur sahabatnya tersebut. Bear, Sienna, Wendy tiba di camp. Mereka membangun kembali tempat ini dan dibantu oleh anak buah Chang. Semua kisah ini berakhir bahagia. Gus, Wendy, dan Bear kembali ke Yellowstone. Mereka membangun rumah warisan Puba menjadi lebih bagus dari sebelumnya. Wendy dan Gus akhirnya menikah dan menua bersama. Gus menceritakan semua kisah masa mudanya kepada anak dan cucu, serta para hibrida yang diasuhnya. Ya, kisah dan adegan yang kita saksikan ini adalah narasi yang diceritakan oleh Gus di masa tuanya, mengingat kondisi Big Man di akhir cerita dalam keadaan sekarat. Salah seorang bocah hibrida nyelutuk menanyakan apakah Big Man masih hidup, dan jawabannya,
Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!